semua, welcome back to Jari Manis Channel. Jadi di video kali ini saya mau bikin video Culture Shock part 2. Kalau memang ada teman-teman yang masih belum nonton Culture Shock part 1 saya pindah ke Finlandia, teman-teman bisa open description box. Saya bakalan taruh linknya di sana. Nah, kalau sekarang ini saya udah sekitar 11 bulan tinggal di Finlandia, dan kali ini saya cuma mau bahas dua hal culture shocknya itu. Jadi yang pertama soal musim, yang kedua soal waktu. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kenapa di video yang pertama saya nggak bahas soal musim? Karena pas saya bikin video yang pertama itu saya belum ngerasain 4 musim yang ada di Finlandia. Nah, kalau sekarang ini saya udah ngerasain ke 4 musimnya itu. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Saya 4-4-nya udah ngerasain. Oke, dari ke 4 musim itu, kalau disuruh milih, saya tuh bakalan milih summer. Jadi pas awal-awal pindah ke sini tuh saya yang excited banget sama salju. Saya pengen banget yang namanya lihat salju, megang salju gitu kan, main-main di salju. Oke, sampai akhirnya waktu winter itu datang, dan menurut saya di sini sih kelewatan. Dinginnya. Mungkin kalau di negara-negara Eropa lain ya yang lebih ke tengah masih oke lah ya, karena winternya kan gak terlalu lama. Sedangkan di Finland sendiri itu winternya hampir 6 bulan. Jadi kemarin itu yang dari tahun 2017 ke 2018, bulan Oktober itu udah mulai turun salju. Yang biasanya turun salju itu terjadi di bulan November. Itu juga saya bikin videonya kalau nggak salah, salju pertama di Finland, di Helsinki maksud saya. Terus itu baru habis saljunya itu sekitar Maret kemarin deh. Jadi kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah ya, hampir 6 bulan saljunya itu. Dan yang bikin gak tahan itu suhunya, ya ampun. Suhu di sini tuh bener-bener ekstrim banget sih kalau menurut saya ya, orang yang datang dari negara panas, dari Indonesia yang biasa suhu setiap hari itu 30 derajat. Sekarang kemarin itu harus laluin winter, kalau nggak salah suhu paling dingin itu minus 20-an something deh. Ya 20-an ke bawah gitu. Dan itu benar-benar dingin banget, nyiksa banget. Dan yang bikin repot lagi tuh kalau misalnya pergi kemana-mana. Pas kebenaran di winter itu saya kemarin kan lagi les bahasa. Itu tuh ribet banget. Harus pakai baju berlapis-lapis, harus pakai shawl, pakai kaos kaki yang tebal, sepatu yang tebal biar nggak basah, pakai topi, pakai kalau bisa ditutup semua bagian tubuhnya tuh bener-bener ditutup karena itu bener-bener dingin banget. Nah oke, itu yang menurut saya sih ya paling parahnya sih musim winter itu sih. Jadi yang tadinya tuh bener-bener excited banget sama salju, sampai bosen, sampai bener-bener pengen cepet-cepet ke summer. Nah sekarang ini lagi musim harusnya sih di sini masih spring ya, masih musim semi. Tapi alhamdulillahnya tuh bagus banget. Jadi spring di sini itu di tahun ini ya suhunya itu udah masuk suhu summer. Spring yang biasanya masih sekitar di bawah 20 derajat, 15 derajatan kayak gitu. Dan ternyata sekarang itu udah masuk ke 24 derajat. Pernah waktu itu sekali sampai ke 27 atau 28 derajat. Dan itu bener-bener panas ya. Kalau menurut saya sih panasnya di sini itu beda gitu sama kayak panasnya di Jakarta. Jadi di sini sekitar 25 atau 26 gitu tuh udah berasa panas banget. Saya nggak tahu deh kalau sampai 30 karena belum pernah ngerasain 30 derajat di sini. Dan ya saya senang banget sih udah mulai
kayak kembali normal lagi gitu, kemana-mana nggak perlu pakai jaket tebel. Terus hampir setiap hari sekarang itu bener-bener cerah banget cuacanya, mataharinya tuh bersinar cerah terus lah. Terus suhunya juga adem. Kalau malam itu sekitar 17-18 derajat, masih oke lah, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Bahkan kadang-kadang tuh kalau misalnya kita tutup semua jendela atau pintu, itu bisa sampai kepanasan sih di suhu 18 derajat. Jadi biasanya kalau malam jendela itu atau pintu saya tetap buka, jadi biar ada udara masuk. Oke, itu culture shock soal musim ya, soal cuaca sih kayak gitu aja. Nah, yang kedua, culture shock soal waktu. Nah, karena musimnya beda, jadi waktu siang dan malam di Finland ini juga beda. Jadi di Finland ini nggak sama kayak di Indonesia atau di Jakarta tempat saya tinggal ya, yang mana selama 1 tahun itu antara waktu siang dan malamnya itu pasti sama, walaupun musimnya beda, walaupun ada musim hujan sama musim kemarau, tapi tetap ya sekitar jam 6 itu pasti matahari tenggelam, dan sekitar jam 5 atau jam setengah 6 pagi sunrise atau matahari terbit. Kalau di Finland nggak kayak gitu. Jadi selama 4 musim itu bener-bener berbeda waktunya. Nah, kalau kayak di winter, waktu malamnya itu lebih panjang dibanding waktu siang. Tapi sedangkan di summer, waktu siangnya itu bener-bener panjang, hampir 24 jam ya, nggak sampai sih, sekitar 20 atau 23 jam itu bakalan cerah, mataharinya tuh bakalan bersinar terus. Atau walaupun mataharinya tenggelam, itu nggak yang bener-bener sampai tenggelam sampai gelap banget, nggak. Kayak sekarang ini juga udah mulai sekitar jam setengah 11-an itu matahari tenggelamnya. Tapi sampai ke waktu matahari terbit itu, jadi tuh di sini tuh nggak bener-bener gelap. Kayak kalau kayak di Jakarta mah cuma sekitar apa ya, kayak jam 7 kurang gitu deh, mau ke waktu Isya. Jadi nggak bener-bener gelap. Nah, yang jadi masalah di sini karena perbedaan waktu kayak gitu, otomatis perbedaan waktu sholat dan waktu puasanya juga berbeda. Jadi kalau saya bandingin waktu sholat di waktu winter dan waktu summer itu benar-benar jauh berbeda banget. Jadi kalau di Indonesia kita setiap hari nggak perlu cek waktu sholat karena kan udah ada azan, terus hampir setiap hari ya sama waktu sholatnya dari subuh sampai isya. Tapi kalau di Helsinki ini hampir setiap hari dan setiap mau sholat tuh harus cek waktu sholat dulu, karena itu bakalan berubah, selalu berubah waktunya, setiap hari selalu berubah, walaupun gak banyak, walaupun berapa menit, tapi berubah. Jadi yang di waktu winter, waktu sholatnya itu bener-bener pendek banget. Kalau yang teman-teman pernah lihat saya update di IG story waktu sholat itu bener-bener kayak dikejar-kejar. Subuh di waktu winter sekitar jam 8 pagi. Terus zuhurnya jam 12 siang, asarnya jam 1 siang, maghribnya jam 3 sore, isyanya jam 5 sore. Itu di waktu winter. Jadi kalau winter jam 3 jam 4 itu udah bener-bener maghrib, matahari udah tenggelam, dan jam 5 jam 6 itu udah bener-bener gelap banget. Jadi waktu cerahnya itu cuman dari sekitar jam 9 pagi atau jam 10 sampai jam 3 sore. Itu baru cerah, dan nggak cerah matahari. Jarang banget yang namanya nemuin matahari di waktu winter. Jadi cerahnya tuh kayak mendung-mendung, langit abu-abu gitu deh waktu cerahnya. Jadi ya jarang lah ada matahari di waktu winter. Makanya kalau orang yang baru pindah ke negara kayak kutub utara kayak gini, itu disaranin minum vitamin D,
karena di waktu winter, karena itu kita benar-benar kekurangan sinar matahari, kekurangan vitamin D. Jadi saya pernah ketemu sama teman saya, dia cerita dia pernah di tahun pertama itu dia nggak minum vitamin D sama sekali, dan begitu masuk summer itu badannya dia benar-benar lemes yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi setiap abis bangun tidur tuh kayak nggak ada energi sama sekali buat mulai aktivitas. Dan itu sih parahnya kalau sampai kekurangan vitamin D. Makanya kalau bisa teman-teman yang memang pindah ke negara kutub utara di waktu winter wajib banget minum vitamin D. Sedangkan di waktu spring atau summer ya, jadi pokoknya kalau dari autumn ke winter itu nggak beda jauh waktunya. Begitu juga spring sama summer. Jadi spring sama summer ini karena udah waktu siangnya itu lebih panjang, jadi waktu sholatnya juga berubah lagi. Waktu sholatnya itu benar-benar panjang banget, dan antara isya ke subuh itu waktunya pendek banget. Jadi waktu subuh sekarang ini jam 2.30-an waktu subuhnya. Waktu zuhur sih masih sama jam 12:30-an. Terus waktu asarnya itu jam 6 sore. Waktu maghribnya jam 10:30 malam. Waktu isanya hampir jam 12 malam, sekitar jam 11.50-an kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang puasa di Finlandia ngikutin waktunya Finlandia ini, bener-bener luar biasa banget. Sebetulnya sih ada ulama-ulama tuh udah pada kayak diskusi gitu, karena saking panjangnya waktu berpuasa di Finlandia, maksudnya nggak hanya di Finlandia sih, di negara-negara Nordik ya, negara-negara kutub utara kayak di Finlandia, Islandia, Sweden, terus mana lagi ya, ya pokoknya negara kutub utara lah ya. Karena waktu puasanya itu panjang banget dan kayak gimana ya, mungkin sebagian orang bisa melalui itu, apalagi kalau yang waktu puasanya itu udah sampai 22 jam. Teman-teman bisa bayangin puasa hampir 1 hari full, itu kan pasti berat banget kan. Istirahat 2 jam terus mulai sahur langsung puasa lagi, itu benar-benar berat banget. Saya sendiri pun karena saya lagi hamil ya, dokter nggak saranin saya puasa, tapi saya masih coba puasa setengah hari ya. Walaupun kadang-kadang saya pernah nyoba ya, kemarin 1 minggu itu saya full puasa setengah hari, tapi setelah itu badan saya tuh kayak balik ke mual-mual, lemas, pusing kayak gitu-gitu lagi sih. Terus ada teman juga nyaranin saya lebih baik kayak di selang-seling aja puasanya kayak gitu. Terus para ulama juga udah pada diskusi tadi yang saya ceritain. Jadi kalau memang gak kuat ngikutin waktu berpuasa di Finlandia karena waktunya panjang, jadi sekarang ini mulai sekitar jam 2.30 sampai jam 20-an. Jadi 20 jaman. Wow. Ya 20 jam puasanya. Itu boleh mengikuti waktu Arab. Waktu Arab atau waktu negara muslim terdekat kayak Turki. Itu boleh dikasih kelonggaran seperti itu untuk yang gak sanggup melaksanakan puasa mengikuti waktu Finlandia. Nah, kalau waktu puasa di Arab sendiri itu hampir sama sih, walaupun ya tetap lebih panjang sedikit dibandingin waktu puasa di Jakarta. Jadi puasanya dimulai dari jam 4 subuh sampai jam 7 malam. Ya masih masuk akal lah ya, dari jam 4 subuh ke jam 7 malam itu sekitar 4 subuh ke 15 jam. Dia masih masuk akal. Jadi kalau yang nggak kuat boleh ngikutin, nanti bisa buka di jam 7 malam. Cuma yang masih saya bingung sih, sahurnya itu ngikutin waktu Arab juga atau ngikutin waktu Finland. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu ngikutin waktu Arab atau harus ngikutin waktu sini, teman-teman bisa bantu komen di bawah. Jadi kita bisa saling sharing, nambah pengetahuan juga kayak gitu. Nah,
Begitu deh teman-teman, culture shock soal musim, cuaca sama waktu di Finlandia ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tahu kehidupan berpuasa di Finlandia sini. Jangan lupa kalau teman-teman suka sama videonya di like. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Jari Manis supaya teman-teman bisa nonton video-video selanjutnya nanti di channel ini. Terus jangan lupa di share juga di seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you on the next video. Bye bye. Makasih udah nonton.